Tahukah Anda bahwa di balik langit-langit yang kita lihat setiap hari, ada sebuah perjalanan yang mengubah sejarah dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat datang kembali di channel kami, Kisah Sahabat. Hari ini, kami akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seorang manusia yang mempunyai keberanian untuk menembus batas antara bumi kita sampai menembus langit ketujuh. Sudahkah Anda mendengar tentang peristiwa Isra Miraj? Kisah ini bukan hanya tentang perjalanan fisik, tapi juga tentang perjalanan spiritual yang membawa pesan-pesan penting bagi umat manusia. Dalam video ini, kami akan mengungkap detail dari kisah Isra Miraj yang belum tentu Anda ketahui sebelumnya. Bersiaplah untuk terpesona dan terinspirasi oleh keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Klik tombol subscribe dan loncatlah bersama kami ke dalam kisah Isra Miraj yang penuh makna ini. Di malam itu, dunia tengah terlelap dalam tidurnya. Namun, di tengah kegelapan, ada satu jiwa yang siap untuk menghadapi perjalanan yang luar biasa. Ia adalah Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kegelapan malam, beliau berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah aku kebesaran-Mu. Berikanlah aku petunjuk yang jelas." Kemudian tiba-tiba, malaikat Jibril muncul dari kegelapan malam, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, bangunlah. Allah memanggilmu untuk melakukan perjalanan yang akan mengubah sejarah umat manusia. Bersiaplah." Nabi Muhammad SAW kemudian bangun dari sujudnya dan disambut oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa beliau pada malam dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis di Palestina dengan mengendarai buruk. Banyak yang menyebut burak sebagai hewan yang berlari cepat melebihi kendaraan manapun. Secara fisik, burak yang ditunggangi Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Miraj konon berwarna putih. Ukurannya cukup besar, bahkan disebut-sebut lebih besar dari keledai. Dikisahkan burak, sekali melangkah bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang dalam sekejap untuk melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Jarak Makkah ke Yerusalem sekitar 1.239 km yang pada sekitar 621 Masehi, normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta sekitar sebulan. Namun, Nabi Muhammad SAW mencapainya hanya dalam waktu beberapa saat saja. Setelah sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW melaksanakan salat dan mengimami para nabi yang lain. Sementara itu, buruknya diikat pada tali pintu masjid. Pada malam itulah, dari Baitul Maqdis, Rasulullah SAW naik ke langit dunia bersama malaikat Jibril. Di setiap tingkatan langit, beliau melihat para nabi alaihissalam. Dalam hadits tersebut dikisahkan, di langit tingkat pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam membalasnya dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua nabi pendahulunya. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan sampailah dia ke langit keempat. Pada tingkatan ini, Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihissalam, yaitu manusia pertama yang mengenal tulisan
dan nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris alaihi salam memberikan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Selanjutnya, di langit kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun, yaitu nabi yang mendampingi saudaranya, Nabi Musa alaihi salam, berdakwah mengajak Raja Fir'aun yang menyebut dirinya Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun terkenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Pada langit keenam, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntunnya menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit keenam, Nabi Musa melepasnya dengan doa kebaikan. Perjalanan terakhir Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya. Setiap harinya, tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah SWT untuk menerima perintah wajib salat. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang berada di langit ketujuh. Ia adalah pemisah. Disebut muntaha, akhir, karena ia merupakan batas akhir dari sebuah perjalanan. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pohon sidr adalah pohon bidara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar. Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib salat 5 waktu dalam sehari. Perjalanan Rasulullah saat itu tidaklah mudah. Meskipun beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap saja Nabi Muhammad SAW dihadapkan dengan berbagai godaan. Godaan pertama, ketika Nabi ditawari meminum khamar atau susu, namun Rasulullah lebih memilih susu. Selama perjalanan Nabi Muhammad SAW juga selalu diganggu dengan panggilan dari setan, iblis, dan perempuan penggoda. Ketika mencapai Sidratul Muntaha di langit ketujuh, maka perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berakhir. Perintah yang diterima Rasulullah saat itu yaitu berupa perintah sholat 50 waktu dalam satu hari. Namun ketika menerimanya, Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk memperhatikan kemampuan umatnya. Menyadari hal itu membuat Nabi Muhammad SAW meminta keringanan pada Allah SWT sehingga perintah sholat diringankan menjadi 5 waktu dalam sehari. Sejak saat itulah umat muslim harus melakukan sholat wajib 5 waktu. Dengan adanya kisah perjalanan ini, semoga dapat mempertebal keimanan dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang disyariatkan. Ini adalah momen yang penuh dengan keagungan dan kebersamaan dengan Sang Pencipta. Peristiwa Isra Mi'raj juga telah tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi, maha melihat. Setelah mengalami perjalanan spiritual yang luar biasa ini,
Rasulullah SAW kembali ke Masjidil Haram dengan hati yang penuh keajaiban dan kebenaran. Kisah Isra Miraj bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang pelajaran spiritual yang mendalam bagi umat manusia. Mari kita selami lebih dalam pesan-pesan yang terkandung dalam kisah ini. Ini menunjukkan pentingnya perjalanan ini dalam Islam dan hubungannya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah tentang bagaimana peristiwa Isra Miraj terjadi. Semoga selalu jadi pengingat kita untuk tetap menjalankan perintah Allah SWT. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.